Selama saya landing di sini itu udah Masya Allah semua makanannya enak-enak sekali. Dari makanan khas tradisionalnya ya, tradisional Aceh maupun juga ada yang kemarin ada sedikit-sedikit westernnya juga, semuanya rasanya enak. Terima kasih Ibu Ketum Yes. Abdi yang bisa bersama kami mungkin dalam waktu 15 menit sampai 20 menit kita berbicara. Nah ini kan terkait dengan pelindungan Ibu Ketum berkaitan juga dengan pengukuhan dan Rakerda DPD Aceh. Kita mau sedikit bincang terkait dengan yang pertama perkembangan industri jasa boga di Indonesia. Nanti sebelum kita akan masuk ke organisasi dan aksi, menurut Ibu, industri jasa boga di Indonesia hari ini perkembangannya? Ya, terima kasih atas kesempatan saya bisa diundang untuk interview di sini. Ini pertanyaan luar biasa karena saat ini jasa boga ini sudah sebagai bidang yang sangat krusial atau sangat yang seksi pada saat ini, terutama program-program pemerintah mengenai ketahanan pangan dan keamanan pangan saat ini. Inilah kenapa industri jasa boga ini sekarang sedang banyak dilirik oleh orang-orang dan pemerintah. Kondisinya saat ini sangat baik karena banyak sekarang sudah mulai banyak yang aware dengan keamanan pangan. Jadi dunia jasa boga ini bukan hanya memberikan makanan-makanan yang enak saja, tapi services yang baik dan mutu keamanan pangannya juga terjaga. Jadi saya rasa dunia jasa boga ini sedang naik daun menurut saya dengan adanya program, terutama program makan bergizi gratis ini ya. Gitu. Jadi ini sangat banyak yang dilirik oleh yang bukan yang sudah bergerak di dunia jasa boga, bahkan sekarang yang memang kemarin-kemarin ini di dunia konstruksi atau dunia-dunia entertainment atau apapun yang memang belum mengenal atau belum masuk di dunia jasa boga, sekarangnya sudah mulai banyak yang melirik di dunia kuliner dan jasa boga. Artinya Gitu perkembangannya cukup pesat. dan luar biasa. Tentunya mungkin ini juga menjadi support program pemerintah. Benar sekali. Kira-kira visi misi ABJI sendiri terkait dengan ada program pemerintah, dari visi misi ABJI sendiri, apa yang kemudian yang bisa dielaborasi dengan program pemerintah? Oke, dari visi misi ABJI itu nomor satu kan kita memang menjaga pengusaha jasa boga yang kompeten dan profesional. Di situ kita juga bisa mengangkat pelatihan-pelatihan untuk mengangkat SDM yang lebih kompeten, ya kan? Terus juga banyak sekali yang memang program-program yang pastinya kita berikan untuk mengangkat SDM ABJI supaya pengusaha-pengusaha yang mungkin dari pengusaha jasa boga atau kuliner yang mikro naik ke pengusaha kecil, dan dari kecil naik ke menengah, menengah naik ke yang besar. Jadi itu berproses dan semuanya kita akan di ABJI ini kita memberikan pelatihan-pelatihan yang pastinya bermanfaat untuk para pengusaha-pengusaha itu. Bahkan di ABJI bukan hanya pengusaha-pengusaha catering yang besar-besar saja, tapi UMKM-nya pun kami bina. Kami bukan hanya kami bina memberikan pelatihan, tapi kami juga memberikan dan membukakan market untuk mereka. Dengan adanya ABJI Mart di ABJI, itu kita membukakan ladang atau tempat untuk mereka bisa berpromosi dan mereka juga bisa berjualan di Indonesia, bukan hanya di daerah tapi di seluruh Indonesia, dan kita juga bawa ke internasional itu untuk ekspor. Nah, kalau dari organisasinya sebetulnya, nah kira-kira ini perjalanan ABJI, kalau saya sepengetahuan kami itu sudah mungkin lebih 30 tahun sudah hadir di Indonesia. Nah, kira-kira apa penguatan dari organisasi yang kira-kira harus dilakukan dalam ikut berpartisipasi dengan program pemerintah? Baik, terima kasih pertanyaannya. ABJI pastinya selalu berdampingan dengan program-program pemerintah.
Seperti kemarin, kami juga alhamdulillah dipercaya oleh Kementerian Pertahanan Indonesia untuk bisa mengajar 32.000 sarjana penggerak pembangunan di Indonesia di Universitas Pertahanan. Jadi kami bekerja sama dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN untuk memberikan training manajemen manajerial untuk catering. Di situ kami juga menyiapkan materi-materi, ada 16 materi. Salah satunya untuk keamanan pangan, ya, food safety, hygiene dan sanitation, lalu pemilihan bahan makanan, cross contamination dan lain-lain. Itu kembali lagi untuk bisa menjaga keamanan pangan di program makan bergizi gratis. 32.000 SPPI itu, sarjana penggerak pembangunan itu yang sekarang ini menjadi pimpinan dapur di dapur-dapur MBK. Nah, terkait dengan ini, kira-kira terkait dengan kuliner-kuliner yang ada di Aceh, apa yang bisa Ibu sampaikan nih? Karena kan sepengetahuan kita dari kunjungan kemarin, teman-teman AFCI sudah mengajak Ibu untuk mencicipi berbagai kuliner. Apa yang bisa Ibu gambarkan? Ya, selama saya landing di sini itu udah Masya Allah, semua makanannya enak-enak sekali. Dari makanan khas tradisionalnya, ya, tradisional Aceh, maupun juga ada kemarin ada sedikit-sedikit westernnya juga, semuanya rasanya enak. Jadi berarti memang Aceh itu punya rasanya tuh luar biasa. Dari spicesnya, ya kan, ingredientsnya, semuanya tuh khas gitu loh. Kemarin saya lupa ada makan apa ya, tapi itu asam apa gitu ya. Itu enak sekali. Yang itu yang saya rasa belum ada nih, maksudnya di menu ini di kota-kota lain. Tapi kembali lagi, jangan sampai kita hanya dikenal di kotanya sendiri aja. Tapi bagaimana caranya makanan-makanan khas tradisional ini bisa dikenal di daerah lain maupun di internasional. Jadi memang harus ada penyesuaian di bahan bakunya. Tapi semuanya enak-enak sekali. Artinya butuh sentuhan AFCI untuk makanan-makanan ini bisa go internasional. Benar sekali. Apa yang didorong dengan pengurus DPD terkait dengan? Banyak sekali sebetulnya. Kayak saya tadi lihat ada banyak produk-produk UMKM yang menurut saya sudah sellable ya, atau mudah dijual di daerah lain. Tapi kembali lagi, packagingnya memang harus diperbaiki. Jadi AFCI memiliki program yang memang untuk mengkurasi produk-produk UMKM yang bisa naik kelas. Kita bantu dengan desain secara gratis dan packagingnya juga secara gratis. Tapi kembali lagi, harus serius dan harus memang fokus di produk tersebut, dari produksinya sampai penjualan. Nah, itu prosesnya gimana nanti? Ketika misalnya ada UMKM atau produk-produk lokal tadi yang Ibu katakan setelah dikurasi akan dibantu promosi. Prosedur apa yang harus dilalui? Yang pasti yang kami kurasi adalah produk dari anggota AFCI. Itu nomor satu. Yang penting anggotanya itu produk dari anggota AFCI. Kedua, dari produk-produk tersebut nanti akan dikurasi oleh ketua DPD-nya maupun pengurusnya. Apakah mereka ini layak untuk mewakili DPD tersebut untuk bisa dibantu dan disupport desainnya dan juga packagingnya oleh AFCI pusat. Gitu. Dari situ aja. Nanti kami apabila sudah melakukan ada interview juga dari pihak pusat, gitu, apakah mereka memang siap untuk mengembangkan produknya ini dan serius mengembangkan produknya ini, ya kami pastinya akan siap membantu juga. Dan termasuk promosi. Termasuk promosinya. Kami memiliki program namanya AFCIMART. AFCIMART ini sudah keliling di Indonesia, ini udah ke beberapa daerah. Terutama kita ini sering sekali ikut expo-expo internasional di Jakarta. Nanti kami juga bisa perlihatkan video-videonya bahwa AFCIMART itu seperti minimarket AFCI. Itu produk-produk semua di bawah naungan AFCI. Itu yang berasal dari seluruh daerah. Berasal dari seluruh daerah dan bisa dilihat nanti produknya packagingnya sudah bagus-bagus sekali. Nah, kalau AFCI sendiri di seluruh Indonesia ada berapa pengurus? Kami ada di 28 provinsi. Kemarin kami baru cek database, kira-kira kurang lebih ada 3.500-an members pengusaha di bawah naungan kami.
Nah, itu bagian dari yang tadi produknya dikurasi dan sebagainya. Ya, jadi begini, di awal itu Abji hanya mengangkat members-members yang hanya di catering saja, gitu loh. Tapi setelah 2019 saya membukakan atau mengembangkan lah ya ini kita gitu members-members kita rangkul para pengusaha-pengusaha restoran, bakery, coffee shop, juga produsen-produsen bumbu dan bahan baku makanan. Jadi bukan hanya satu catering saja, tapi saya buat seperti sebuah ekosistem, Mas. Gitu loh. Jadi di AMCI ini kita bukan hanya satu catering-catering saja, tapi satu ekosistem yang bisa saling membantu lah ya, antar anggota Nah, gitu. pengembangan ini sejak 2019. Sejak 2019. Artinya memang ada penyesuaian dari kondisi. Benar. Terkait dengan sertifikasi, Oke. Bu Ketum kan, karena kan artinya ketika bicara penyiapan sebuah produk seperti itu kan akan dilihat yang. Nah, apakah APSI juga mengeluarkan sertifikat atau memiliki program sertifikasi keahlian bagi penelitian atau siapapun? Ya, Alhamdulillah ABJI memiliki LSP, namanya LSP Jasa Boga Nusantara. Kami juga bekerja sama dengan BNSP untuk sertifikasi. Jadi pelatihan-pelatihan yang kami berikan kepada para anggota dan pengusaha jasa boga itu semuanya inline ya, dari penjaman makanan, food services, catering management, CDP, the chef the party, itu semuanya inline dan ada kerjasama bersertifikasi dari BNSP. LSP itu menjadi bagian dari APSI. Benar. Pemiliknya adalah APSI. Endorsement dari kami. Terakhir nih, apa yang harus dilakukan DPD Aceh untuk menjawab tantangan yang tadi disampaikan bahwa di DPD itu sudah menyiapkan banyak fasilitas untuk pengembangan keanggotaannya, UMKM, produk dan sebagainya. DPD Aceh yang ini mungkin hari ini juga merencanakan apa yang akan dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Yang pasti kepengurusannya saya harapkan mereka solid. Karena dari kesolidan dan kepengurusan ini pasti akan membuahkan program-program kerja yang kompeten dan profesional. Dan pastinya bermanfaat untuk anggotanya. Dan saat itu satu. Kedua, sering-sering dan memberikan mengangkat program-program dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah maupun Kadin Aceh maupun organisasi-organisasi lain, itu saya dari tadi juga saya sampaikan bahwa collaboration is better than competition. Jadi berbanyak-banyaklah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi yang terkait, dan juga teman-teman atau mitra-mitra yang bergerak di jasa boga di Aceh. Itu aja Bu. Terima Terima kasih kasih. waktunya. Terima kasih. Di tengah kesibukan